Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Maulidiyah, Prodi Ekonomi Syariah D, Presentasi Ilmu Tauhid kelompok 2. Saya akan langsung menjelaskan tema yang akan saya jelaskan, yaitu sejarah pertumbuhan ilmu tauhid. Sejarah pertumbuhan ilmu tauhid itu mengalami beberapa masa, yaitu diantaranya tauhid di masa Rasulullah, tauhid di masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan pasca Bani Abbasiyah. Lanjut ke poin pertama, yaitu ilmu tauhid pada masa Rasulullah. Ilmu tauhid di masa ini merupakan periode pembinaan akidah dan peraturan-peraturan dengan prinsip kesatuan umat dan kedaulatan Islam. Di masa ini tidak banyak perpecahan karena langsung ditengahi oleh Rasulullah sendiri. Jika ada perpecahan, langsung ditengahi oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah itu mengajak kaum muslimin untuk menghindari perpecahan yang menyebabkan kekacauan. Dengan demikian, tauhid di masa Rasulullah tidak sampai pada perdebatan dan polemik yang berkepanjangan, karena Rasulullah sendiri yang menjadi penengahnya. Baik, poin kedua yaitu ilmu tauhid di masa Khulafaur Rasyidin. Di masa 1 dan 2 Khulafaur Rasyidin belum sempat membahas akidah karena sibuk menghadapi musuh dan mempertahankan kesatuan umat Islam. Di masa ini tidak pernah terjadi perbedaan dalam akidah. Mereka hanya membaca dan memahamkan Al-Quran tanpa mencari takwil dari ayat yang mereka baca. Jika ada ayat-ayat yang mutasyabahah, mereka mengimaninya dengan menyerahkan pentakwilannya kepada Allah. Sedangkan pada masa Khalifah ketiga, di sini terjadi kekacauan politik yang diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah Utsman. Di sini juga Islam terpecah belah menjadi beberapa golongan. Setelahnya, pembahasan ilmu tauhid mulai subur dan berkembang, kian hari kian pesat, membesar dan meluas. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu Bani Umayyah. Di masa ini kedaulatan Islam semakin kuat sehingga para kaum muslimin tidak perlu lagi berusaha untuk mempertahankan Islam seperti masa sebelumnya. Di masa ini juga terjadi perkembangan, yaitu kaum muslimin mulai mengembangkan pengetahuan dan pengertian tentang ajaran Islam. Selain itu, banyaknya pemeluk agama lain yang memeluk agama Islam, dan juga mulai timbul keinginan untuk bebas berpikir dan berbuat. Di masa ini juga muncul masalah pembicaraan Qadariyah, yaitu yang menetapkan bahwa manusia bebas berbuat tidak ditentukan Tuhan. Namun juga ada Jabariyah, yaitu manusia ditentukan Tuhan, tidak bisa bebas berbuat. Di kelompok Qadariyah ini melebur dalam madhab Mu'tazilah, yaitu yang menganggap bahwa manusia itu bebas berbuat dan meniadakan semua sifat pada Tuhan karena zat Tuhan tidak tersusun dari zat dan sifat, ia esa. Di pertengahan abad pertama Hijriah muncul pula kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini yaitu kaum yang mengafirkan orang muslim yang mengerjakan dosa besar. Kaum Khawarij ini awal mula adalah pengikut Sayyidina Ali yang memisahkan diri. Adapun yang tetap memihak pada Sayyidina Ali yaitu disebut golongan Syiah. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu ilmu tauhid di masa Bani Abbasiyah. Masa ini merupakan masa keemasan dan kecemerlangan dalam Islam. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena di sini muncul polemik-polemik yang menyerang paham yang dianggap bertentangan, seperti Amr bin Ubaid al-Mu'tazili dengan bukunya Ar-Raddu'ah la al-Qadariyah, yaitu buku untuk menolak paham Qadariyah dan juga banyak paham-paham lainnya yang sudah saya sebutkan di
makalah tersebut. Semua golongan yang tidak menerima Mu'tazilah akan ditindas. Saat itu muncullah Abu Hasan al-Asy'ari yang menentang pendapat gurunya dan membela aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menggunakan dalil nakli dan dalil akli dalam menentang Mu'tazilah. Usaha ini mendapat dukungan dari Abu Mansur al-Maturidi dan imam-imam yang lainnya. Dalam mengambil dalil, di sini juga ditegaskan bahwa dalam mengambil dalil terhadap akidah Islam jangan terlalu menggunakan filsafat, karena dalam Al-Quran sudah jelas pembahasannya. Jika menggunakan filsafat maka akan tambah sukar dan membingungkan. Kita lanjut ke poin kelima atau poin terakhir, yaitu ilmu tauhid di masa pasca Abbasiyah. Di masa ini, setelah Bani Abbasiyah, datanglah pengikut Al-Asy'ari yang menceburkan dirinya ke dalam filsafat, mencampurkan mantik dan lain-lain, kemudian mencampurkan semuanya ke dalam ilmu kalam. Pasca permulaan abad ke-8 Hijriah, lahirlah di Damaskus seorang ulama, yaitu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, yang menentang urusan yang berlebihan dari pihak yang mencampur adukan filsafat dan ilmu kalam. Ibnu Taimiyah ini membela madhab salaf dan membantah pendirian golongan al-Asy'ariyah dan lain-lain, baik golongan Rafidhah maupun Sufiyah. Karenanya masyarakat menjadi pro kontra, ada yang menerima dan ada yang tidak, bahkan mengatakan sesat. Setelah Ibnu Taimiyah dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Qayyimil Jauziyah. Di masa ini tumpulah kemauan, lenyaplah daya kreatif untuk mempelajari ilmu kalam dan hanya berpatokan kepada buku-buku lama, peninggalan lama. Setelah itu muncullah gerakan ilmiah, yaitu gerakan Al-Imam Muhammad Abduh dan gurunya Jamaluddin Al-Afghani, yang kemudian dilanjutkan oleh As-Sa'id Rasyid Ridho. Usaha beliau-beliau inilah yang telah membangun kembali ilmu-ilmu agama dan timbullah jiwa baru yang cenderung mempelajari ilmu kalam. Anggota ini dinamakan Salafiyin. Sekian penjelasan saya, harapan saya teman-teman bisa mengerti penjelasan saya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.